Belajar gini emang butuh banyak. Ya udah lanjut yuk, kita mulai. Kemudian JKTC sama dengan JKS dikurangi JKG. 43 kan udah tadi ya, sama dengan hasil dari pengurangan itu hasilnya 197,132 gitu. JKTC singkatan apa dah? Nanti di tabel yang nomor 13 itu ada penjelasannya. Oke. Di file yang nomor 13. Yang kedua, kita menentukan derajat bebas. Disebut DB, derajat bebas. Beberapa sumber variannya. Kursornya dong, maaf. DB, DBT, sama dengan N, sama dengan 15. DBA, kayaknya A ya? Anggap aja A. DBA sama dengan 1. Kemudian DBB per A sama dengan 1. DBS sama dengan N, dikurangin 2. 15 dikurang 2, 13. Kemudian DBG sama dengan N dikurangin K. Wah, baru lagi nih, Kak. Iya, baru itu. Sama Personil dengan baru. 15 dikurangi 12. Kayaknya 12 tuh kata bapaknya. Sama dengan 3. DBTC sama dengan K dikurangi 2. Sama dengan 10, karena 12 dikurangi 2. K apa nih? K-nya dari mana? K itu K kan itu kuadrat. udah dari bapaknya. K kan kuadrat. Bukan. K sama dengan 12 itu dari bapaknya, kayak rumus entah itu dapat dari mana gitu loh. Pokoknya K itu 12. Total data. Bukan K itu beda lagi, nggak tahu. Pokoknya rumusnya K itu 12 gitu. Sama kayak DBA 1, DBB per A 1 itu loh. Kan kemarin kita tanya satu-satu tuh dari mana, Pak? Kayaknya Dari itu dari sananya gitu. Bapaknya kan bilang gitu. Dan K itu ya sama dengan 12 itu sama dari sananya gitu. Berarti rumus ya? Anggap aja dari rumus lah ya. Dari sananya. Lanjut, apa ada yang mau dihitung dulu? DBA sama DBB A itu satu-satu ya rumus ya? Iya, rumus. Ya udah. Nomor 2 kita selesai, langsung nomor 3, I3. Yang ketiga, kita menghitung RJK, yaitu rata-rata jumlah kuadrat. RJKA sama dengan JKA dibagi DBA. DBA kan tadi derajat bebas ya. Sama dengan 4001,667. Bagi 1 sama dengan sama hasilnya. Terus RJK B per A sama dengan JK B per A dibagi DB B per A sama dengan 271,701 dibagi 1. Hasilnya sama. Terus RJK S sama dengan JKS dibagi DBS sama dengan 433,632 dibagi 13. 13 kan udah tuh tadi ada itunya kan di cara kedua. Terus sama hasilnya 33,356. Kemudian RJKG sama dengan JKG dibagi DBG sama dengan 236,5 dibagi 3. Terus RJKTC sama dengan JKTC dibagi DBTC, yaitu 197,132 dibagi 10. Hasilnya 19,713. Itu. Ada yang aneh nggak? Ada yang mau ditanyain?
Enggak, RJ, Yang aneh, JKS itu dari mana? JKS kan ada dari di atas. Udah dihitung kan di atas. Lagi atasnya lagi. Oh iya, ini JKVK, nah itu. 21 ya. JKA, JKB per A itu udah di I1 penghitungannya. Kalau lagi ke bawah, kok stop. Ini loh yang bikin beda, nyadar nggak? Kan itu kan dibagi 10 ya. 197,132 dibagi 10 jadinya 19,7. Nggak beda lah. Komanya Hilang emang duanya. pindah karena dibagi 10 kan? Iya, tapi kan duanya dihilangin sama bapaknya. Ya karena di belakang koma udah ada 3 angka, Beb. Lah iya makanya itu. Jadi kalau sebenarnya kan kalau mau dibawa semua angkanya juga kan nggak apa-apa. Cuma ini angkanya hilangnya di 2 gitu kan. Kalaupun dipindahin komanya doang kan sebenarnya itu doang yang diperluin gitu loh. Komanya doang yang pindah, tapi angka belakangnya kan nggak perlu hilang. Tapi kalau dihilangin juga nggak apa-apa gitu. Nanti takutnya Maksudnya gini kok gimana? Gua nggak bisa. enak. Itu loh, kok bisa dibagi 10 kok 2-nya hilang gitu loh. Kan nggak make sense gitu. Padahal itu cuma mindahin komanya doang sebenarnya. Oh iya, Nah, iya, iya. berhubung bapaknya itu di belakang koma cuma minta 3 angka doang. Berarti 2-nya dibuang gitu. Begitu. Oke. Berarti sekarang 4. Bentar. Aku tuh masih bingung ya. Ini tinggal input doang ya. Bagi 1. Iya, tinggal dimasukin aja itu nilainya. Bentar, RJK. Aku lihat dulu. RJK. Ini 6 ya? JK 6 ya? Apa JKB? JKG. Hah? G. Gugu gaga. JKG, JKT. JB. JKTC bagi DB, DBTC. JKTC yang mana ya, Dek? JKTC. JKTC yang atas. Udah, lanjut. Udah. Yang bawah. Menentukan F hitung. Lanjut lah. Tunggu. Yang keempat, menentukan F hitung. F hitung untuk uji linearitas dan uji signifikansi regresi. Caranya, jadi uji linearitas regresi Y atas X. H0 dibagi Y sama dengan alfa ya itu tuh. Iya, alfa. Alfa ditambah B biasa gitu bilangnya. Entah itu beta atau BX, nggak tahu deh aku. Lupa bacanya. Kayaknya Pokoknya beta baca deh. Beta ya, beta X. H0 dibagi Y sama dengan alfa ditambah beta X. Itu adalah regresi linearnya. H1 dibagi Y. Tidak sama, bacanya gitu, tidak sama dengan, bukan? Iya, tidak sama dengan bacanya. Tidak sama dengan alfa ditambah beta X. Itu adalah regresi tidak linier. F hitung, TC sama dengan RJKTC. Tadi kan ada ya, udah kan udah hitung RJKTC dibagi RJKG sama dengan 19,713 dibagi 78,83 sama dengan 8, 0. Itu 0,25. Sorry. 0,25. Bandingkan dengan tabel F di mana rembilang? Pembanding DBTC 10. Pembilang. Iya, pembilang. Di mana pembilang DBTC sama dengan 10 dan penyebut DBG sama dengan 3. Apa tuh? Ini Taraf.
Taraf signifikan Ya. 0,05 sama dengan F hitung nggak sih? F tabel. Oh, F tabel dalam kurung 0,05 dibagi 10 dibagi 3 tutup kurung sama dengan 8,78. Tahu nggak caranya dapatnya dari mana? Cara apa nih? Cara nyari F tabelnya. F tabel. Kok bisa 8,78? Bandingkan dengan tabel F. Berarti udah ada sebelumnya, bukan? Belum. Jadi Oh, belum. bandingkan dengan tabel F di mana pembanding DB-nya. Jadi kan kita di sini tuh kita dikasih tahu kalau DB-nya itu 10, terus DBG-nya itu 3. Nah, taraf signifikasinya itu atau taraf kesalahannya itu 5%. Nah, kita ke sini pindah cari F hitung, tabel yang F hitung. Tabel yang banyak itu loh, yang burem ngeblur. Ke bawah, guys. Bawah. Tabel banyak banget. Nih, stop. Yang ini ya betul. Bukan. Oh, ada tulisannya tabel F gitu. Iya. Oh ya, DB untuk pembilang. Stop. Karena ini kan ngeblur ya. Jadi, Ikam cari yang paling bawah lagi yang ada foto bapaknya. Yang screenshotan. Stop. Ini. Coba itu dikecilin. Gambarnya. Biar kelihatan semua. Nah, stop. Tadi kan ditanyakan DB-nya 10. Berarti kan paling bawah itu DB kan 10. 10, iya ada tuh. Di atas 11. DB-nya 10. Terus habis itu pembilangnya di sini kan 3. Ya kan? Pembilang, iya 3. Nah, yang diambil itu kan datanya 0,05%. Iya. Di sini tuh alfanya harus diketahui dulu guys. Setiap kolom ini ada 2 ya. Ada 2 iya, kan? ada 2. Sama bawah. Nah, yang atas itu taraf kesalahannya 5%. Yang bawah itu taraf kesalahannya 1%. Gitu. Jadi, cara nyarinya tadi kamu dapat berapa tadi tuh? 8, berapa atau berapa itu? Iya, 8,78. Kebalik, guys. Aku salah jelasnya. Tar dulu. Hapus. Tar dulu. Ini nih, ke sini maksudnya. Tunggu. Ya. Jadi, ininya 3. Ininya ke 10 sini. Terus datanya ada di sini. Tadi kan aku ke bawah ya. Salah, sorry, maaf. Jadi, diketahui DB-nya kan 10 di sini kan. DB-nya 10 ini. Ntar dulu, hapus. DB-nya kan 10. Terus DBTC atau apa tadi itu yang 3 di sini kan. Hapus kan. 3-nya di sini. Berarti data yang kita cari itu letaknya ada di sini nih. Tapi gak kelihatan. Ntar kita nyari angkanya gimana ya? Di itu ada nggak sih? Apanya? Apa minta filenya lagi ya sama Internet Pak? ada nggak sih? Iya, kemarin aku minta di grup, bapaknya belum kasih. Jadi ini aku dapat screenshotan dari bapaknya yang pas nge-zoom. Ini kan, coba kelihatan Koncawa ini. Coba yang punya file di Zoom banget itu 6,76 kalau 8,76 atau berapa itu? Takutnya pas kita ngitung nanti, nggak taunya angka kita nggak kelihatan. Nah, itu harus minta sih. Besok kan masih ada pertemuan lagi. Itu bapaknya masih kurang ngejelasin materi terakhir di e-kampus. Kemarin baru samar-samar gitu ngejelasinnya. Tapi katanya ujiannya regresi kan? Iya, tapi kan ada di endingnya itu kan ada yang di e-kampus itu loh. Kemarin bapaknya kan nyinggung bentar sedikit. Iya ada. Nah, takutnya itu masih masuk di regresinya nanti gitu. Oh iya. Bentar. Jadi, berarti
produk momen sama apa ya yang terakhir produk momen koefiensi itu nggak masuk ke UAS ya? Enggak katanya. Kemarin bilangnya cuma regresi kok. Baliklah, jadi kita nyari datanya itu di sini. Kalau tinggal baca doang ke bapaknya tadi kan udah gampang ya, udah lihat angkanya gitu kan. Nah, nyari angkanya itu dari mana ya? Dari sini kita, dari tabel ini gitu. Itu insya Allah kelihatan kok 8,78. Itu kalau taraf kesalahannya 5% ya. Kalau 5% kan yang atas kan? Yang atas. Nah, kalau taraf kesalahannya itu cuma 1%, berarti yang bawah. Yang bawah itu berapa? 27, berapa itu. Aku ngeliatnya ada 3-nya. Coba ke atas lagi, Kang. HP-nya bagus bapaknya. Iya, seenggaknya yang dibutuhin aja deh yang difoto gitu. Belum. Top. Ini. Top. Ke bawah, Ikam. Nah, ini udah kan kita udah cross check kan bahwasanya di F tabelnya itu taraf kesalahan 5% itu, terus habis itu DB-nya 10, terus DBG-nya 3. Hasilnya kan 8,78. Bener kan tadi? Iya. Ya, samar-samar kelihatan 8,78 lah, dibuat gitu aja deh. Samar-samar soalnya. Iya. Lanjutkan itu untuk tabel F di mana pembilangnya ini sama. DPTC-nya 10 dan penyebutnya juga 3. Cuma taraf kesalahannya 1%. Nah, kalau yang 1% berarti kan yang bawahnya. Kalau yang taraf kesalahan 5% kan yang atas gitu. 0,1 kan 27 berapa gitu kan tadi kelihatan. Iya, Coba 27,23. Nah, coba cek lagi ke bawah tabel kan. Tabel F. Nah, stop. Tuh. Di mana tuh? 3, Di ini sininya kan kan tuh. Penyebutnya 3. DB Ini nih. pembilangnya 8,31. 27 itu. Yang kalau kita ditanya yang tadi kan taraf kesalahannya 5%. Malah ngeblur. 27,23. Kalau taraf kesalahan 5% itu yang di atasnya. Tunggu aku hapus. Yang atas. Yang atas nih yang 8 ini. Nah, kalau yang taraf kesalahannya itu cuma 1%, yang dituin yang bawah ini. Pas banget ya. Gitu. Yang 5% yang atas, yang 1% yang bawah. Gitu. Untuk nilainya silakan dilihat dengan jeli itu benar-benar 27 apa enggak. Kalau di mataku udah nggak kelihatan ya. 8,22 berapa tadi? Kalau 8,78. 8,78. itu taraf kesalahan di mana? Bentar, Itu gue taraf masih kesalahan 5%. Gua masih nggak paham yang tadi nih. Maksudnya berarti tuh Y sama dengan delta B kali X ya? Ini maksudnya kita ini baru kan? Terus kalau H1 H tidak sama dengan apa namanya alfa plus B kali X. Regresinya nanti nggak linear. Nah, maksudnya kalau hasilnya H1 bukan gitu bukan? Ya. Jadi kalau H0 diterima berarti kan H1 ditolak, berarti kan linear. Kalau H0 diterima berarti kan linear. Kalau H1 yang diterima berarti kan regresi tak linear, H0 berarti kan ditolak gitu. Oh, gitu. Berarti kalau hasilnya H1 regresinya tetap tak linear ya? Enggak linear ya? Tak linear gitu. Terus tadi 78,83 tuh ini ya, masukin yang ini ya? JKG, RJKG. Itu ngelihat dari tabel tadi kok ya? Bukan tabel, Bukan. atasnya ada kan banget. Di atas tuh RJKG. RJKS, Hasil RJKG, RJKG. RJKD Ke atas per A. dikit coba.
Nah, Dikecilin dikit tuh, geser ke kanan. Kecilin dikit tuh gambarnya Ikam. Nah, tunggu ya guys. Kakak aku telepon, jadi aku mute dulu. 713 ini satu. Kok beda lu? RJKTC kan itu mah JKTC di atas, yang bawahnya kita ngehitung RJKTC tuh rata-rata jumlah kuadrat. Oh iya ya. Ya kan Ini ya hasilnya. 19713. Mm-mm. Terus habis itu RJKG 78 RJKG Itu yang WRI atasnya. Tadi yang atasnya. 178. Di atas RJKTC. Enggak, ke bawah. Enggak ke Masih bawah lagi. RJK, masih rata-rata jumlah kuadrat. Mana JKG tuh? JKG. Oh ini. Bawah. Itu JKG. Kita kan ngituinnya RJK. RJK kan berarti itu yang menghitung RJK, rata-rata jumlah kuadrat. Ada RJKA, RJKB per A, RJKS, RJKG, RJKTC. Di situ. Oh ini ya. Iya. Enggak, maksudnya 78,83 itu dari mana? Iya, ada di situ RJKG. 78, Itu tulisannya G. Di atas RJKTC. sebentar. Oh ini. Ini loh, Kam. Nah, itu Astagfirullahaladzim. hasilnya. Sorry. Lanjut, bandingkan dengan tabel F. Yang tadi lu ya? Iya, tabel F yang tadi. Yang terakhir kali kan dengan pembilang apa ini Di mana pembilang DB DBTC 10. DBTC itu yang ini ya. Yang DBTC. Ini nih. Oh ini 10. Ada tuh DBTC ya kan? Nah, ini. Dan penyebut DBG adalah 3. DBG 3. DBG itu 3 taraf signifikannya yang 0,05 atau 5%. Terus 5%. Taraf signifikansi 0,05. 0,05. Ini apa sih? Nggak kelihatan. Sama dengan F tabel 0,05 bagi 10 bagi 3 sama dengan 8,78. F tabel 0,05. bukan bagi ya kayaknya itu hitungannya apa namanya kan tadi F tabelnya 0,05 kan, ada yang 0,05, ada yang 0 apa, ada yang 1 kan? Ya, Ada yang maksudnya 0, taraf kesalahannya ya. Terus ya, taraf kesalahannya. Nah, 10 itu adalah pembilang DBTC. Pembilang Jadi DBTC. di tabel F kan ada DB tuh tulisannya DB pembilang gitu. Terus ada lagi di tabel F itu DB penyebut gitu. Nah, DB pembilangnya itu 10. Tadi kan yang udah dilingkarin sama Miko, yang samping itu angka 10-nya, itu adalah DB pembilang. Nah, DB penyebutnya yang ke bawah itu angka 3. Nah, pas dilihat taraf kesalahan 0,05-nya adalah 8,78. Ya, mengetahui 10 sama 3 dari mana lo? Itu kan DB pembilang DBTC. DBTC-nya 10, DBG-nya 3. DBG. Nah, mana sih DBG? Oh ini. Ini DBG 10 ini 3. Habis itu kalau ini udah ditentukan di awal ya, kalau 0,05.
Ya, kita ngambil taraf kesalahan 0,05. Oke, selanjutnya. Lanjut. Untuk tabel Lanjut. F, di mana pembilang DBTC 10 dan penyebut DBG 3 pada taraf signifikansi 0,01, F tabel 0,01, 10, 3 sama dengan 27,23. Udah dilihat tadi lu ya? Ya, udah. Sehingga F hitung TC lebih kecil atas apa ini? Sama dengan F Atas tabel. sama dengan F tabel. Ini berarti HO diterima. Sebentar ya. H0 diterima. Bentar. Ini tabel. Aku masih nggak mudah. Sehingga F hitung lebih kecil atas sama dengan F tabel. Gimana guys? Aku kembali. Sehingga F hitung TC lebih kecil atau sama dengan F tabel. Ini berarti H0 diterima. Tadi kan udah dijelasin kalau H0 diterima, dia berarti regresi linier, ya kan? F hitung yang mana F hitung? F itu yang tabel tadi tuh loh, Kam. Yang DB-nya 10, itunya 3. Kalau tabel F Ini. hitung. Ini. Bukan. Tabel Yang hitam banyak banget tadi. Tadi tuh loh, Ini. yang ngeblur, yang ada foto bapaknya. Yang ngeblur, fotonya ngeblur. Oh, itu. Yang ada foto bapaknya. Namanya tabel F hitung. Jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel. Nah, F tabel yang mana? F tabel yang tadi itu tuh yang hasilnya 8, jadi kan gini, F hitungnya kan kita 0,25 kan dapatnya. Ya. Sedangkan F hitungnya itu kalau taraf kesalahannya 5%, berarti kan F hitung kita kan 8,78. Nah, Ya. Dilihat dari tabel untuk F, sehingga F hitung TC lebih kecil kan otomatis, karena ini F hitung, ntar dulu aku gambar coret-coret. Ini kan F hitung lebih kecil kan 0,25. Iya. Kan? Iya. Terus habis itu mana sih? Ntar dulu. Habis itu ini F tabelnya kan 8,78. Nah, dari sini kan kita udah bisa lihat ya, kalau ini F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Makanya di sini penjelasannya kayak gitu. Di sini penjelasannya sehingga F hitung TC lebih kecil atau sama dengan F tabel. Ini berarti H0 diterima. Dengan demikian regresi Y atas X adalah linier. Kembali lagi ke itu. Kalau ini nih, yang H0 itu kan Y sama dengan alfa plus BX regresi linier. Terus habis itu H1 sama dengan Y tidak sama dengan. Nah, kalau ini kan ya karena taraf F tabel ya. F hitungnya lebih kecil daripada F tabelnya, maka itu H0-nya diterima gitu. Tapi tuh ya, kenapa di sini nggak disangkut pautin ya? Maksudnya tuh F hitung sama F tabelnya nggak dibahas di sini nih. Jika H0 Y sama dengan alfa plus B kali X, kenapa nggak dicantumin di sini gitu? Hitung tabelnya. Itu rumus. Kan keempat nih kita menghitung F hitung, di mana F hitung. Nah, aku nyari yang ditolak itu loh, tadi ditolak diterima. Beda itu. Itu udah masuknya ini kan ke linier. Cuma kenapa kok pembahasannya itu kayak Y atau alfa plus BX? Kenapa nggak F tabel atau F hitung gitu kan maksudnya Hikam? Lebih memudahkan kita untuk bilang diterima dan ditolak gitu loh. Iya, sedangkan betul. ini kan 0 itu Y sama dengan alfa, apaan sih Y itu gitu kan. Terus alfa plus beta X itu apaan sih gitu. Sedangkan di sini aja penjelasannya F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kenapa kok H0-nya itu nggak pakai
eh, pembahasan F hitung dan F tabel aja biar kita lebih mudah gitu loh. Maksudnya kayak gitu kan. Biar lebih mempermudah kita gitu. Ya, nggak tahu lah itu. Berarti kita Intinya mah merujuknya kita paham caranya gitu. merujuknya ke sini ya, bentar aku cari ya. Yang tadi tuh ada tulisan kalau F ini diterima berarti ntar ditolak. Mana sih? Ada tapi itu beda konsep. Bukan ini. Ada kan di atas, cuma itu beda konsepnya gitu aja sih. Itu bukan regresi tadi berarti ya? Bukan. Apa ya itu? Hitung lanjut. kalau nggak salah itu. Oh ya, teh hitung. Masuknya ke hitung tadi. Hitung. Lanjut tuh. Sehingga F hitung lebih kecil. F hitung yang ini ya, F hitung sama dengan atau sama dengan F tabel, ini berarti HO diterima. Aku tuh nggak ngerti kenapa HO diterima gitu. H0 diterima itu karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Berarti F tabelnya kan lebih besar. Berarti F hitung itu dia ikut ke golongan H1 ya? Hah? Maksudnya berarti F hitung itu masuk bagian H1 kan? Iya, jadi gini aja dibalik bahasa gampangnya gini aja. Kalau F hitungnya itu lebih besar atau tidak sama dengan F tabel, maka H1-nya diterima, H0-nya ditolak. Kalau dilihat ini bapaknya ini nanti ada kok yang diterima apa ditolak gitu bawahnya. Sama regresi juga. Intinya mah kalau F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya diterima gitu aja. Kan sesuai dengan kenapa itu alfa, beta, Y. Aku juga nggak paham itu kenapa rumusnya kok alfa, kenapa beta, kenapa X, kenapa Y. Bapaknya ngajarinnya gitu, ya udah kita manut gitu aja udah. Lanjut. Bandingkan dengan F tabel. Aku yang baca. Oke. Signifikansi, regresi. Ini udah belum? Belum ya? Belum. Uji signifikansi regresi Y atas X. H0 sama dengan B lebih sama dengan 0. Regresi tak berarti. H1 lebih besar sama dengan ya? Kalau yang atas itu kurang dari sama dengan, kalau yang bawah H1 itu lebih besar doang. Terus B lebih besar 0. Regresi berarti F hitung YA sama dengan RJK BA. B per A. B per A. RJK sama dengan apa dalam tanda S. RJKS. RJKS, alah, ribet banget. 271 701 33,356. Ya kan? Ini berarti 271 tuh dari sini ya, sebentar ya. 271 itu RJKB per A. Ini ya 271. Terus RJKS tuh dari 33,3656. Itu kita nyari F hitungnya ya? Ya, F hitungnya. Ya, oke. Ini Sekarang F hitung apa? dengan F tabel. Ini F hitung apa? B per A. Oh, B per A. Terus bandingkan F tab dengan F tabel 0,05 bagi 1 bagi 13
4,61, lihat tabel. Iya. Taraf signifikansi. Ini kamu harus lihat tabel. F tabel sebentar. Halo Enun. F Tuh. tabel. Stop Kamu ini enggak. F tabel yang tadi yang ada screenshotan muka bapaknya itu cuma sampai 11 doang. Kita Dian, ambil Dilan yang kan? ngeblur aja. Ambil yang ngeblur. Hah? Neng di. Iya. Guys, sebentar. Ada tamu ini nggak diundang. Dilan datang semua ini. Dilanda masalah itu pada datang. Bentar. Tuh. Ya Allah. Tamu tadi diundang tuh. Ya Allah, masih aja musim. Dari apa? planet, Statistik apa? dari Mbak? planet Pulau Seribu katanya Ikam tadi. Lanjut. Setan ini. Ayo. Saya mana tadi? Di sini nggak ada kan, jadi harus mau nggak mau pakai gambar yang ngeblur, yang F tabel. Bawah Ikam, F tabel. Ini. bukan. Iya. Yang itu, tapi yang bawah, stop. Yang angka 13. Lagi atasnya. Itu kan paling bawah, atasnya. Show pelan-pelan. Yang tabelnya banyak. Nah itu, ke bawah dikit aja. Ke bawah dikit, stop di situ. Yang 13, stop di situ. Jangan di zoom. DB penyebutnya ya. DB penyebutnya 13. Mbak Miko, Iya. Halo. Bu Sri ini dikumpulnya kapan sih? Mas Uwas ya. Hah? Uas, Wawancara Bu Sri lah pas, dikumpulnya kapan? pas. Jadwal UAS. Sebentar, ini kan waktunya tinggal 1 menit. Biasa. Stop dulu, habis itu lanjut lagi. Ya Allah. Kapan selesainya? Diriku. Maklum gratisan. Anda gratisan, saya sudah berbayar ya. Enggak, maksudnya Zoom-nya tuh gratisan, gengs. Oh. Tumben sih.